Demikian Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha rahim, puji syukur dan terima kasih kami haturkan atas penyelenggaraan ilahi-Mu sepanjang hari ini. Hingga malam ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan pengajaran yang akan disampaikan oleh Pak Paskalis. Berkatilah hamba-Mu dan kami semua, agar apa yang akan kami terima benar-benar dapat kami maknai untuk kami jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Teristimewa menjelang Paskah ini, supaya kami boleh menghayati bagaimana penderitaan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia. Datanglah Roh Kudus selama acara ini, agar acara ini boleh berlangsung dengan lancar dan dapat kami terima dengan baik pula. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Paskalis. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tema kita sekarang pasti sangat menarik karena kita sudah masuk Minggu Sengsara dan tema kita juga mengacu ke sengsara dan berikutnya nanti kebangkitan. Ya, pasti ini sangat aktual dan bagusnya Yohanes itu punya gaya kisah sengsara itu berbeda dengan sinoptik. Ya, berbeda dengan oleh karena itu mari kita lihat dulu, walaupun kita agak cepat melihat Injil Yohanes ya, hanya dalam 3 kali pertemuan, tapi paling tidak bayangannya bisa kita miliki ya, pandangan umumnya. Jadi kita akan memasuki kitab kemuliaan. Dulu kita lihat kitab tanda-tanda bab 1 sampai 12. Sekarang kita langsung ke bab 13, kitab kemuliaan. Coba dilihat Alkitab Anda, buka bab 13 ya, supaya kita menikmati sabda Tuhan juga di hadapan kita. Ketemu ya. Jadi disebut kitab kemuliaan karena dia bicara tentang saat-saat akhir hidup Yesus. Jadi mulai dari Yesus nanti membasuh kaki, lalu ada wasiat akhir, sampai Yesus bangkit menampakkan diri. Ya, itu isi dari ya. Pak sekali ke-mute Pak. Sudah ya, sudah saya. Sudah. Ya. Jadi ini ya, mulai dari wasiat dia membasuh kaki, memberikan wasiat, lalu sampai dia bangkit dan menampakkan diri. Nah, mengapa dia disebut kitab kemuliaan nanti? Karena pertama Yesus menyampaikan wejangannya khusus kepada orang yang menerima dia. Di bab 1 sampai 12 dia banyak berhubungan dengan orang-orang yang menolak dia. Kelompok-kelompok dari tokoh-tokoh Yahudi itu menolak dia di bab 1 sampai 12. Nah, sekarang dia ngomong kepada orang yang menerima dia, khususnya para murid. Maka wejangan ini wejangan spesial, wasiat. Nah, wasiat itu kan pesan-pesan orang yang mau meninggal. Wah, itu kan sangat menegangkan ya, mudah diingat. Jangan sampai lupa. Ini pesan orang yang hampir meninggal. Nah, itu ininya tekanannya kuat sekali di situ. Kemudian dia dikatakan kitab kemuliaan karena Yesus menyatakan kemuliaan Bapa. Jadi dia nanti disalib itu dia ditinggikan, dia lalu kembali kepada Bapa, duduk di sisi kanan Bapa. Nah, disitulah dia dimuliakan oleh Bapa. Di salib itu dia dimuliakan sekaligus memuliakan Bapanya. Maka disebut kitab kemuliaan karena bicara soal wafat Yesus sampai dia naik ke surga penampakannya, tapi disitulah dia dimuliakan dan memuliakan Bapanya. Maka disebut kitab kemuliaan. Nah, lihat awalnya, coba awal ayat ini bunyinya seperti apa. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, perhatikan,
sebelum hari raya Paskah mulai. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba, lihat saatnya sudah tiba, untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Jadi dia betul mencintai mereka, dan cintai sampai akhir. Sampai akhir itu apa? Nanti dia ngomong, tetelestai, sudah selesai. Itu kata-kata Yesus di atas salib. Apa artinya itu? Jadi dia sadar sekali saatnya sudah tiba. Nanti apa itu saat itu? Untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Peristiwanya kapan? Sebelum hari raya Paskah mulai. Kalau di sinoptik, perjamuan terakhir itu terjadi pada hari Paskah. Ya, itu hari Paskahnya Yahudi, itu Kamis Putih itu, mereka makan Paskah. Kalau di Injil Yohanes, peristiwa itu terjadi sebelum Paskah. Kalau boleh kita katakan, katakanlah Rabu. Nah, Yesus nanti dibunuh di salib, itu bukan hari Jumat. Kalau ikut versinya Yohanes, sebetulnya hari Kamis. Pas ketika orang menyembelih domba Paskah. Kalau Anda tahu teori upacara Paskah itu, jadi Kamis pagi sampai sore itu mereka makan roti tak beragi, mereka menyembelih domba Paskah. Ya, pagi itu mereka sembelih sampai sore sebelum matahari terbenam, mereka harus sebagian korbankan ke bait Allah, sebagian bawa pulang yang harus dimakan pada malamnya, malam Paskah. Jadi Kamis itu sembelih-sembelih paginya, lalu sorenya sudah beres semua, malamnya mereka makan Paskah. Kalau di Yohanes, ini terjadinya Rabu, hari Rabu, ya, bukan hari Kamis. Mengapa? Nanti kita lihat ada perbedaan di situ. Nah, susunan dari kitab kemuliaan itu begini. Kita lihat secara seluruh ya, Anda pegang Alkitab Anda, supaya saya tunjukkan. Di 13:17 diawali dengan peristiwa malam sebelum Paskah, Rabu. Yesus membasuh kaki para murid, lalu nggak makan-makan. Ini saya kasihan dengan para murid nih, nggak jadi makan-makan ya, habis basuh. Yesus tuh ngoceh terus, ya, ngoceh sampai bab 16, ya, sampai bab 16 dia memberi wejangan kepada para muridnya. Ajarannya banyak. Itu semua ajaran penting. Ya, ajaran perintah baru, kemudian rumah Bapa, itu semua wejangan yang sangat esensial di dalam bab 13-16 yang ditujukan kepada para murid. Ya. Kemudian setelah itu selesai, ya, dia lalu mengatakan apa? Berdoa bagi murid-muridnya. Ya, ini dia doa khusus bagi para muridnya di bab 17 karena mereka akan ditinggalkan. Ya, jadi nanti saya khusus Roh Kudus, dia beri peringatan kepada mereka, lalu dia doakan mereka supaya tetap satu, ya, dan sebagainya. Setelah itu, setelah bab 17 masuk ke bab 18. Coba lihat di 18. Yesus ditangkap. Ya, ditangkap, dibawa ke Hanas, ke Mahkamah Agama, lalu diadili, keesokan harinya dibawa ke Pilatus, diadili lagi oleh Pilatus, dijatuhi hukuman mati, kemudian disalibkan. Ya, lalu dia disalibkan. Mulai bab 20, Anda lihat, dia bangkit, lalu menampakkan diri, bagian akhir bab 20 di ayat 30-31 penutup, nanti tiba-tiba ada embel-embel lagi. Di bab 21 dia menampakkan diri lagi. Cerita penampakan-penampakan yang diperkirakan ini mungkin tambahan. Kemudian tentang Petrus yang diangkat menjadi gembala. Ya, dan seterusnya. Itu isi secara keseluruhan bab 13 sampai dengan bab 21. Khususnya sampai bab 20 ya, kitab kemuliaan.
21 itu sudah dianggap penutup. Menangkap ya, kurang lebih isinya teks itu. Kita akan fokus ke 18-19. Ya, ini peristiwa ini sedikit berbeda dengan sinoptik. Ya, pada malam ini, ya, dia membasuh kaki para murid. Lalu kita akan coba lihat apa sih sebetulnya yang Yesus maksud dengan penyaliban. Mengapa kitab ini disebut kitab kemuliaan? Apa sih inti dari penyaliban dan kebangkitan Yesus dalam versi Yohanes yang berbeda dengan 3 Injil sinoptik? Saya katakan pertama, masing-masing penginjil itu punya kekhasannya. Misalnya di Markus kisah tentang pemuda yang lari telanjang, di Matius ada mimpi istri Pilatus, akhir hidup Yudas yang beda dengan di kisah para rasul. Lalu pernyataan rakyat, biarlah darah orang itu turun atas kami, ya, itu ada dari mereka. Lalu kubur-kubur terbuka, penjaga-penjaga kubur. Ini karena di Matius itu banyak unsur kabar-kabar bohong. Orang Yahudi tidak mengakui kebangkitan Yesus dan bilang kebangkitan itu karena jenazah Yesus dicuri, maka harus ada penjaga. Gak mungkinlah dicuri, sudah disegel, sudah dimeterai, maka kuat sekali di Matius. Sedangkan di Lukas, karena dia menekankan penderitaan Yesus dikhianati Yudas, dikhianati Petrus, maka semua pengkhianatan terjadi sebelum pengadilan. Yesus sudah diadili, ya, sudah dikhianati sebelum diadili, dan pengadilannya itu bukan malam hari. Ketika dia ditangkap, dia dibawa ke mahkamah agama, nggak ngerjain apa, mungkin dimasukkan ke penjara, ya, dimasukin di lubang. Lalu sepanjang malam dia disiksa di situ, keesokan paginya baru diadili. Beda dengan Matius dan Markus, dia diadili di malam itu, dilanjutkan besok paginya. Ya. Itu sedikit beda. Nah, Yohanes ini lebih drastis lagi. Dia menampilkan kemuliaan Yesus pada salib, itu justru Yesus itu agung sekali di salib. Bahkan mulai ayat bab 13 ayat 1 tadi, sementara itu sebenarnya Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Semuanya dalam kesadaran Yesus. Semuanya di bawah kendali dia. Dia tahu apa yang akan terjadi, dia tahu mengendalikan semuanya. Itu hebatnya di dalam Injil Yohanes. Yesus tahu sekali. Nah, kita harus tahu apa sih pikiran Yohanes yang khas dibandingkan dengan Injil sinoptik. Konsep dia tentang salib dan kebangkitan itu apa? Yang nanti membantu kita menghayati Minggu Sengsara ini dan juga nanti Paskah ini. Pertama, di konsep Yohanes, kematian Yesus di salib itu merupakan manifestasi cinta ilahi yang memberi diri. Jadi, disaliblah, Anda kalau lihat salib, ya, mestinya harus ada korpusnya. Ya. Karena apa? Di salib itu Anda lihat kasih, ungkapan cinta Allah yang paling tinggi. Apa itu? Memberi diri habis-habisan. Itulah kita melihat Allah itu adalah kasih. Ketika kita memandang salib, Allah adalah kasih, dan kasih itu apa? Memberi diri. Bahkan kepada orang yang sedang berdosa, yang sedang membenci dia. Itu tingginya di sudut nilainya. Jadi dia gambarkan misalnya, semua bayangan-bayangan di bab-bab sebelumnya, gambaran Yesus gembala yang baik. Apa gembala yang baik? Gembala yang baik adalah yang memberikan dirinya bagi domba-dombanya. Ya. Kemudian lihat, ingat nubuat Kayafas. Dikatakan, gimana ini orang ini kita tangkap ini gimana? Dia katakan, lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita. Korban satu untuk keselamatan semua bangsa. Dan itu dikatakan bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi mati memberikan diri bagi orang lain, itu ungkapan cinta paling tinggi. Kemudian kita lihat lukisan tentang anak domba yang menghapus dosa dunia. Ini dia berkorban. Inilah cinta, memberi diri
untuk kehidupan orang. Seperti biji gandum harus mati supaya bisa hidup dan menghasilkan buah. Jadi penting sekali penderitaan di salib itu, kematian itu penting sekali. Ya, sebagai ungkapan cinta. Nah, kemuliaan Yesus, dia katakan, Yesus itu mulia justru ketika dia disalib. Ini khasnya Yohanes. Jadi ketika nanti kita merayakan Jumat Agung, kalau versi Yohanes, Anda harus gembira, bukan menangis pada waktu itu. Karena apa? Konsepnya pertama begini. Apa relasi Allah dan Yesus? Bagi Yohanes, Allah itu adalah Bapa yang mengutus anaknya. Sedangkan Yesus itu adalah anak yang diutus untuk membawa misi Bapa. Jadi Yesus ini utusan yang harus melaksanakan misi Bapa. Misi Bapanya itu apa? Dia harus menunjukkan asal dan tujuan hidupnya, masuk dan keluarnya, tiba dan keberangkatan. Ini harus dia tunjukkan. Supaya orang tahu siapa dia, dan dari mengenal siapa dia, orang tahu siapa Bapa. Kemana orang harus pergi? Kemana tujuan hidup manusia? Harus mengenal itu dari Yesus. Yesuslah punya tugas misi ini, menyampaikan itu kepada orang banyak. Jadi, hadirnya Yesus di dunia ini mengemban misi itu. Sehingga apa? Kalau misi ini sudah selesai, tugasnya sudah selesai, maka dia akan meninggalkan dunia. Pergi kembali kepada Bapaknya yang mengutus. Oleh karena itu, kalau Anda nanti dengar di salib, kalau Injil Yohanes yang dibaca, Anda akan menemukan kata tetelestai. Ketika Yesus disalib, dia katakan, sudah selesai. Artinya apa? Misi yang dia emban, tugas yang harus dia lakukan, sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan itu. Beda dengan Matius dan Markus, dikatakan Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Bukan sudah selesai, ya, serahkan nyawanya. Kalau Lukas dia pakai bentuk doa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, mereka menyerahkan diri, Yesus selesai. Di Yohanes enggak akan ada omongan begitu. Bagi Yohanes, Yesus katakan, beres Bapa, sudah selesai. Tugasku beres. Ya, itu di Yohanes, karena ini memang dia mengemban tugas, dan itu disalib itulah dia menyelesaikan tugasnya, menunjukkan bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi dia anak Allah, adalah diutus ke dunia kembali dari situ, dan dikaitkan dengan dia tidak. Ini konsep beda antara anak Allah dan anak manusia. Maka mengapa anak manusia nanti ditinggikan naik ke surga untuk melaksanakan misi? Jadi seperti ada perbedaan antara gelar anak Allah dan anak manusia, ya, di Yohanes itu. Oke, sekarang tema kedua lagi yang penting Anda pahami ketika membaca Injil Yohanes, yaitu kata saat. Kan berkali-kali di Maria waktu peristiwa Kana, ada apa Ibu? Saatku belum tiba. Tadi kita lihat ketika Yesus sadar, tahu bahwa saatnya sudah tiba. Dia bermain dengan kata saat. Apa yang dimaksud dengan kata saat? Di Yohanes, saat ini mengacu kepada peninggian Yesus yang manusiawi. Jadi seakan-akan Yohanes itu menyusun Injilnya mengarah kepada suatu pusat, yaitu namanya saat. Dan saat ini akan memberi arti seluruh hidup Yesus. Nah, dari kata saat inilah konsep saat yang menjadi arah hidup Yesus ini, Injil itu bisa dibagi dua. Yang pertama tadi, kitab tanda-tanda itu diarahkan saat itu. Ya, mulai dari Kana, seterusnya, itu saatnya belum tiba. Karena saat itu adalah saat Yesus dimuliakan. Maka di bagian pertama, saatnya belum tiba. Tapi nanti diarahkan kepada saat yang tiba nanti. Yaitu saat apa? Anak manusia ditinggikan, dimuliakan.
Jadi Yesus memikirkan bagaimana nanti dia dimuliakan itu. Nah, di bagian kedua menjelaskan arti saat itu. Saatnya sudah tiba. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Ini kunci. Di 1-12 dijelaskan mengarah kepada saat nanti semua kejadian-kejadian, tanda-tanda ajaib ini diarahkan supaya nanti sampai pada Yesus dimuliakan. Di bab 13, saat itu tiba. Saat apa? Anak manusia dimuliakan dan Allah dipermuliakan. Dua-dua itu terjadi di atas salib. Jadi ini konsep satu begitu. Karena dalam pasio, mesianis, itu saat itu suatu zaman baru yang dimulai dengan Yesus, saatnya akan tiba. Dalam arti sempit ada saatku ya, ini mengacu ke sengsara wafat Yesus di salib. Jadi dia memakai istilah saat. Jadi bukan saat kematian, melainkan saat puncak penyataan cinta ilahi, saat dimuliakan dan ditinggikan. Jadi salib itu bukan saat Anda dibunuh. Ya, peristiwa itu adalah bukan saat Anda mati, bukan saat Yesus mati, tapi saat puncak penyataan cinta ilahi. Jadi jangan lupa, tanda kemuliaan tadi saya katakan, apa inti dari kitab kemuliaan itu adalah ungkapan kasih Allah. Di situ Anda mengenal Allah sebagai kasih. Dan puncaknya itu adalah di salib. Jadi salib itu bukan saat kematian. Itu adalah saat puncak penyataan cinta, saat dimuliakan, saat ditinggikan. Wah, ini lain sekali. Bayangan kita salib itu saat kematian, saat sedih. Waduh, enggak, Yohanes katakan bukan, ini saat penyataan. Ini loh cinta yang paling hebat. Saat Yesus ditinggikan, saat dia dimuliakan, orang tahu, oh ini tuh Yesus. Oh ini tuh Allah. Ketika ada di salib. Itulah saat dimuliakan, saat ditinggikan. Nah, kemudian ada istilah lain lagi, yaitu ditinggikan dan dimuliakan. Jadi kita sudah lihat tadi ya, istilah-istilah yang penting di dalam konsep apa ini Injil Sinoptik, Injil Yohanes. Nah, di Yohanes ada istilah ditinggikan dan dimuliakan. Menurut Sinoptik, nubuat dan sengsara Yesus itu akan terjadi, dia sudah nubuatkan ya, berkali-kali, baik Matius, Markus maupun Lukas mengatakan Yesus telah menubuatkan anak manusia akan menanggung sengsara, ya diserahkan oleh pejabat-pejabat pemimpin Yahudi, dia akan disalibkan, tapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Itu dinubuatkan oleh Yesus sebanyak 3 kali, ya, baik di Markus, Lukas maupun Matius ya, 3-3-nya. Tetapi di Yohanes Anda tidak akan menemukan nubuat tentang kematian Yesus, bahwa dia akan mati, sengsara, ya, dan dia akan bangkit, tidak ada. Tapi yang ada apa? Dia katakan di dalam kitab tanda-tanda tadi, bab 1:12, yaitu dipakai istilah bahwa anak manusia itu akan ditinggikan. Saya beri contoh di 3:14. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Lihat di 8:28, apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Di sini juga, dan apabila aku ditinggikan. Jadi dia tidak memberi cerita tentang nubuat sengsara kematian Yesus 3 kali dinubuatkan. Tapi 3 kali dipakai anak manusia akan ditinggikan. Ini sebetulnya menubuatkan peristiwa salib. Kalau ini mengacu ke penyaliban dan juga kebangkitan, ini juga sebetulnya nubuat tentang penyaliban. Yaitu anak manusia akan ditinggikan seperti ular ditinggikan di padang gurun. Itu kan mengacu ke salib. Memang saya katakan, bahkan lebih lebat lagi, tidak pernah dijumpai kata menyalibkan atau disalibkan, stauroo, kecuali di Yohanes 19.
Di sini pun disalibkan dipakai dalam arti biasa, orang menyalibkan dia. Tidak punya makna yang khusus ya, seperti Yohanes yang biasa bermain dengan dua makna. Ini makna biasa aja. Tapi dia jarang pakai menyalibkan, tapi nanti ditinggikan. Pakai kata meninggikan. Ada apa? Mengapa dia pakai kata ditinggikan? Kalau Anda baca kisah para rasul dan surat-surat Paulus, begitu ketemu kata Yesus ditinggikan, otak kita, paham kita, Yesus itu naik ke surga. Itu. Jadi peninggian berhubungan dengan karya keselamatan, karena ditinggikan nanti, Yesus punya kuasa mencurahkan Roh Kudus, karena dia ketika dia ditinggikan, dia duduk di sisi kanan Bapa, dia dapat kuasa dari Bapa, lalu dia kirim Roh Kudus. Dia jadi pemimpin karena dia duduk di sisi kanan Bapa, setara dengan Bapa. Dia punya kuasa jadi pemimpin. Dan dia punya kuasa apa lagi? Mengampuni dosa. Diakui sebagai Tuhan karena udah duduk di sisi kanan Bapa. Singkat kata, konsep di kisah maupun surat-surat Paulus ditinggikan itu berarti naik ke surga. Duduk di sisi kanan Allah. Itu arti konsep ketika kita mendengar kata ditinggikan. Tapi hati-hati di Yohanes. Ketika Yohanes mengatakan ditinggikan, bukan berarti naik ke surga. Tetapi apa? Ditinggikan, disalib. Jadi yang dilihat bukan sebagai kematian, salib itu bukan kematian di Yohanes. Tetapi apa? Saat naik. Saat Yesus ditinggikan. Jadi salib kan dia ditaruh di atas, dia ditinggikan. Bukan matinya yang dilihat, tapi ditaruh ditinggikan. Ya, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Jadi tema pentahtaan Yesus diantisipasi oleh Yohanes disalib. Kalau penginjil lain maupun di kisah para rasul dikatakan Yesus ditahtakan duduk di sisi kanan Allah Bapa pada peristiwa kenaikan. Ketika dia naik ke surga, di Yohanes pentahtaan itu terjadi di mana? Di atas salib. Di salib Yesus ditahtakan sebagai raja. Jadi pada salib Yesus benar-benar raja. Lihat di 19:37. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ini mengagumi Dia sebagai raja di situ. Memandang kepada dia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Punya kuasa memberikan hidup kekal. Yang di kisah para rasul baru terjadi ketika Yesus duduk di sisi Bapa, baru dia bisa beri pengampunan dosa, bisa kirim rohnya. Jadi ditinggikan bagi Yohanes adalah ditinggikan di salib. Dan peninggian itu memberikan aspek keselamatan, memberi keselamatan. Nah, meninggikan di Yohanes 3:14 juga memiliki aspek keselamatan. Ya, nyata dari apa? Memandang dengan iman. Karena ditekankan supaya setiap orang memandang kepada ular itu memandang dengan iman, maka mereka yang terpagut karena memandang dengan iman kepada apa yang ditampak itu Allah sebagai pemberi hidup, mereka akan selamat. Begitu juga mereka yang memandang kepada Dia yang tersalib, dia pun akan selamat. Jadi kita lihat ada aspek keselamatan di salib itu. Di tempat dia meninggikan Yesus dan perlunya iman. Siapa memandang dia dengan iman, melihat salib dengan iman, oh ini yang tersalib adalah kasih. Itulah puncak kasih Allah. Dan itulah yang menyelamatkan kita. Jadi yang menyelamatkan itu bukan salibnya di dalam Yohanes, bukan penderitaan itu. Yang menyelamatkan adalah kasih. Dia yang disalib, yang tiada lain adalah kasih itu, Yesus itu. Yesus adalah kasih, Allah adalah kasih. Itu yang Anda lihat di dalam salib. Nah, Yohanes 12:2 ditinggikan sama dengan disalibkan. Disalib ada kemenangan anak manusia atas penguasa dunia, ya.
yang oleh Paulus dianggap sebagai kebodohan, tapi di Yohanes inilah kemenangan anak manusia, salib itu. Inilah di dalam salib nanti orang akan ditarik kepada Yesus karena dia ditinggikan, maka dia bisa menarik semua orang kepada dia. Ini kita lihat di 28. Ya. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi ketika disalib, orang akhirnya mengenal siapa sih Yesus itu. Bahwa dia adalah Allah yang adalah kasih. Dan dikatakan apa? Kamu akan tahu bahwa akulah dia. Ini kunci sekali ketika dia mengatakan akulah dia. Ini dalam bahasa Yunaninya ego eimi. Yang dalam bahasa Ibraninya sebetulnya ehye, aser ehye. Sama dengan YHWH, Yahweh. Jadi ketika Tuhan menyatakan diri, akulah dia, ini aku. Ya, ini aku. Di dalam perjanjian lama, ketika siapakah engkau? Ini aku. Aser aku adalah aku. Itu namanya Yahweh. Ketika dia ditanya oleh Mesias, siapa namamu? Siapakah engkau? Aser aku adalah aku. Ya. Nah, di dalam terjemahan Yunaninya diterjemahkan dengan ego eimi. Aku adalah aku. Itu sebenarnya. Tapi di dalam bahasa Indonesia, kan susah kita. Ini saya sempat berdebat lama ini ketika merevisi terjemahan ini. Karena kita terjemahkan dia dengan akulah dia. Padahal di aslinya, ego eimi, aser itu artinya akulah aku. Nah, dalam bahasa Indonesia kan aneh itu. Coba, Anda bisa, barulah kamu tahu bahwa akulah aku. Kan lucu. Tapi ini sebenarnya akulah aku itu menunjukkan pewahyuan diri Allah. Allah menyatukan dirinya. Ketika dia menyatakan, siapa engkau Tuhan? Aser akulah aku. Karena tidak bisa diberi nama. Allah tidak bisa diberi nama. Maka disebut diberi nama YHWH, itu sebenarnya akulah aku. Nah, dalam bahasa Indonesia, karena janggal, lalu diterjemahkan akulah dia. Ya, semua nanti kita lihat setelah penyaliban, ini baru kita tahu bahwa kita mengenal siapa Yesus yang berbicara dari Allah, yaitu akulah dia. Bahwa Yesus itu adalah Allah, pewahyuan diri Allah. Jadi pengenalan ini terjadi hanya karena iman, dan jika pengenalan ini mengandaikan iman, bagaimana orang Yahudi bisa mengenal Yesus? Penyaliban Yesus merupakan saat kepenuhan pewahyuan. Karena pada saat itulah orang baru tahu siapa Yesus. Bahwa dia adalah Allah. Ego eimi. Akulah dia. Jadi hati-hatilah ketika kita dengar akulah dia, itu artinya aku adalah Allah di situ. Menyatakan dirinya sebagai Allah. Karena ini bentuk pewahyuan diri Allah. Jadi penyaliban Yesus merupakan saat kepenuhan pewahyuan ini. Lewat salib orang mengetahui siapa, dan meskipun kebangkitan dalam misteri dasar, namun kebangkitan tidak bisa dilepaskan dari penyaliban. Memang inti iman kita itu kebangkitan, tapi tidak bisa tanpa penyaliban. Inilah inti kekristenan. Salib Yesus merupakan pemenuhan. Jumat Agung tanpa Paskah tidak ada artinya. Begitu juga sebaliknya. Paskah tanpa Jumat Agung tidak banyak artinya. Ini dua hal yang selalu berkaitan. Kalau Anda mengalami Jumat Agung, bagaimana Anda merasakan tingginya nilai kebangkitan. Ini saling berkaitan satu sama lain ya, pengenalan Yesus. Nah, di ini, dan aku apabila ditinggikan darimu, aku akan menarik. Jadi ditinggikan, disalibkan. Apa yang menonjol di sini? Dalam penyaliban ada kemenangan putra manusia atas penguasa dunia. Karena apa? Dia katakan di sini,
Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi ini dia menang, dia jaya di situ. Seperti di Filipi katakan, karena dia telah mengosongkan diri dan dia menyerahkan dirinya, maka Allah memberikan segala sesuatu kepada dia, ya, di bawah kakinya. Ini dia akan menarik semua orang kepada dia. Di dalam penyaliban justru ada kemenangan putra manusia atas penguasa dunia. Jadi ketika Yesus disalib, bukannya dia kalah, tapi dia menang. Dia jaya, dia ditinggikan. Dalam salib kita bahagia. Inilah kebodohan salib. Jadi justru salib itu aku akan bangga karena salib Tuhan Yesus Kristus. Bukan saya sedih, saya bangga, saya bahagia. Saya senang karena di situ dia ditinggikan. Jadi Yesus mengatakan kuasa rajawinya pada salib. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ini justru ketika dia disalib, penguasa dunia ini dihajar. Oh, ini lain sekali cara pikir Yohanes di situ, ya. Kita punya spiritualitas yang berbeda. Dalam misteri salib terjadilah penarikan semua orang kepadanya. Dan penarikan ini dikerjakan oleh Bapa dalam iman. Tak seorang pun yang datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi inilah di salib kita bertarung untuk mendapatkan iman. Mengharapkan Tuhan menganugerahkan kita iman supaya mengenali Dia sebagai akulah Dia. Mengenali Yesus di situ. Jadi melihat peristiwa-peristiwa ini kita akhirnya menemukan gelar Yesus yang disalib. Ada INRI, Yesus Nazareus Rex Eudorum. Dia betul-betul raja orang Yahudi. Disitulah dia jaya. Ya, Yesus justru menjadi raja ketika ada di atas salib. Maka kata INRI itu tepat sekali. Yang ironisnya di dalam penyaliban nanti, di dalam pengadilan yang dilakukan oleh Pilatus, Yesus ini raja segala bangsa, dibunuh karena dianggap mengaku raja orang Yahudi. Karena dia bukan raja orang Yahudi, dia raja segala bangsa. Padahal dia raja begitu besar, dibunuh hanya karena dianggap mengaku rajanya orang Yahudi. Ya, ini sangat ironis di sini nanti. Jadi di penyaliban kita lihat ada pertukaran di sini, ya, bukan lagi kematian, tapi ini adalah ditinggikan. Di anak orang Yahudi, anak manusia harus ditinggikan. Dia dimuliakan di atas salib. Jadi penunggian Yesus menunjukkan misteri wafat sebagai suatu pentahtaan Yesus sebagai raja. Inilah yang nanti terjadi perbedaan di gereja timur dan barat. Kalau gereja barat melihat aspek pengosongan. Jadi kita dalam tradisi Jumat Agung itu yang kita rayakan lebih pada sinoptik. Yesus yang tersalib, telanjang, mengosongkan dirinya, penderita. Tapi di gereja timur menekankan kemuliaan seperti Yohanes. Yesus sebagai raja dengan pakaian kebesaran. Maka Jumat Suci itu sudah Paskah. Ya, sudah merayakan kegembiraan. Sedikit berbeda cara pikirnya itu. Nah, ini sebetulnya cara pikir yang berbeda di dunia kuno dan modern maupun di timur dan barat. Sebetulnya, walaupun ini sebetulnya juga di gereja barat yang saya tunjukkan, ya, San Clemente. Jadi salib di dunia kuno itu sebetulnya tanda kemuliaan. Yesus itu mahkota raja di sini, ini buah-buahnya banyak sekali, para kudus. Jadi salib itu mulia sekali dengan ranting-ranting pohon-pohon yang menghasilkan buah begitu banyak, para kudus, ada burung-burung dan sebagainya, ya, indah sekali, bertentangan dengan salib modern. Nih, menderita, ini yang kita pakai sekarang. Sedih, aduh kesakitan, teriak-teriak. Ya, padahal dulu salib itu mulia sekali, buahnya banyak sekali, seperti pohon kehidupan, ini pohon penderitaan yang kita tekankan. Jadi
Disalib dengan ada pohon penuh daun buah, burung memenuhinya. Ya, ada burung-burung. Kemudian orang kudus. Yesus data tanpa salib. Kenapa? Menekankan apa? Efek dari salib itu apa? Buahnya apa? Rekonsiliasi, damai, penghapusan dosa, kemuliaan, hidup abadi, rasa aman. Itu buah-buah. Itu yang ditekankan dalam gereja kuno. Sedangkan di gereja sekarang, ya, ini masih mulia ya, ada burung di sini. Sedangkan sekarang, ya, ini masih kuno ya. Sekarang ini, itu kepala menunduk, mahkota duri, tangan terpaku, muka duka, bilur-bilur, ini ngeri sekali. Karena yang ditekankan apa? Mengapa Anda disalibkan? Kejahatan, kebencian, ketidakadilan, dosa. Ini yang ditekankan. Apa yang menyebabkan orang disalib? Kalau disuruh, dulu malah dilihat buah-buah salib itu indah sekali. Dan kalau kita melihat dalam terang Yohanes, malah salib itu kemuliaan. Saya bangga Yesus ditinggikan di salib. Itu yang kita lihat dalam pengertian ini. Jadi itu pertama, apa ini teologinya ya. Teologi di salib. Selain itu, di salib ada konsep pengadilan. Jadi ada konsep pengadilan. Term penghakiman. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Ya. Supaya ini, pertama di sini ya, Yohanes katakan tidak untuk menghakimi. Tapi aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Nih, nggak beda. Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ini orang kalau benci dengan Alkitab, diberitakan, lu kitab Alkitab mencela-mencela. Satu bilang datang bukan untuk menghakimi, satunya bilang untuk menghakimi. Kenapa terjadi kontradiksi ini? Jadi di 3:17 ini menyatakan tujuan akhir dari seluruhnya ini, mengapa dia datang ke dunia, itu adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum. Tapi ada perbedaan antara orang-orang, ya, menunjukkan perbedaan antara orang-orang bukan menjatuhkan hukuman di pengadilan. Dia tidak membuat pengadilan, tapi manusia sendiri akan mengadili dirinya. Di sini akan ada pemisahan, pembedaan antara orang yang menerima dan menolak sebagai terang dunia. Itu di salib akan terjadi, akan kelihatan siapa yang menerima dan menolak, itulah penghakiman. Jadi orang menghakimi dipisahkan antara orang yang menerima dan menolak. Bukan bahwa dia dijatuhi hukuman di pengadilan. Ngerti maksudnya? Jadi ketika Yesus katakan, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, eskrima, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ini kontradiksi sindiran yang dikatakan, di mana orang-orang Farisi yang sebelumnya bisa melihat tapi tidak bisa melihat. Jadi penghakiman di sini yang ada di salib itu adalah pengambilan keputusan di mana Allah memisahkan antara orang yang menerima dan menolak, bukan yang menjatuhkan hukuman, bukan yang menghakimi seperti itu. Tapi Anda sendiri sebetulnya yang menjatuhkan hukuman atas dirimu ketika engkau menerima atau menolak. Yesus hanya memisahkan itu. Jadi penghakiman itu dalam arti memisahkan antara orang yang menerima dan menolak. Itu sudah prosesnya dari awal, puncaknya nanti ada di salib. Waktu itulah yang dimaksud di penghakiman itu. Jadi pengadilan dan penghakiman ini merupakan akhirnya gagasan eskatologis, ya, bahwa pengadilan dihubungkan dengan kehadiran Kristus pada zaman nanti Yesus hidup. Apa? Memisahkan itu. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Dia hukum dirinya sendiri. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu.
terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih suka kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Nah itu yang kita lihat di teks ini pada penghakiman di situ, kedatangan harus ambil keputusan, menolak atau menerima. Jadi penting sekali salib untuk membantu kita mengambil keputusan, saya terima Yesus atau tidak, dan di situ akan terjadi penghakiman, pemisahan. Oke, kita lihat, kita nikmati sedikit teksnya. Jadi kesimpulan yang saya beri, saya ajak Anda menikmati sedikit teks bab 18, karena supaya lihat, merasakan rasa Injil, enaknya Injil ini. Coba kita baca bab 18. Sudah mengerti ya konsep salib di Yohanes sebagai tempat peninggian. Sekarang mari kita lihat teksnya, bagaimana dia ditangkap. Saya baca dulu. Ceritanya agak berbeda, walaupun ada paralelnya, tapi sedikit berbeda dengan Injil Sinoptik. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Itu ada lentera ya. Maka Yesus yang tahu, ya tahu semuanya yang akan menimpa dirinya, dia tahu. Maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Itu ego eimi. Aku ini Allah. Ya. Lalu jawab mereka, Yesus, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Nah, lihat, Yesus tuh gaya sekali ketika ditangkap. Jadi dia cukup ngomong, "Akulah dia," geruduk, semua jatuh, termasuk Yudas. Jadi dia mengendalikan semua. Seandainya dia tidak menyerahkan diri, tidak bisa ditangkap. Jadi dia betul agung di dalam peristiwa salib. Ya, kita karena waktu sedikit, nanti saya baca lagi, tapi saya langsung beri tafsirannya, ya, supaya Anda bisa rasakan seninya teks dari Injil Yohanes ini. Saya akan tunjukkan di sini. Coba lihat di ayat 1 dan 3, apa yang dimaksud di situ. Cerita penangkapan Yesus. Jadi cerita penangkapan Yesus ada dua tokoh utama, yaitu Yesus dan Yudas di sini yang ditampilkan, ya, yang betul-betul seperti menjadi sorotan, dan itu mempertentangkan dua sosok. Di Yohanes 14:31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Coba lihat 14:31. Supaya Anda tahu konteksnya di mana teks ini. 14:31 ya, bawa Alkitab Anda. Jadi kita lihat tadi di bab 13, Yesus membasuh kaki para murid, lalu ngoceh dia. Dia beri ajaran banyak sekali. Karena memang peraturan di gaya tradisi Yahudi, setiap orang penting sebelum dia mati, dia harus khotbah panjang lebar. Yosua, Salomo, Daud, dia. Sebelum mati ngomong dulu, kasih wasiat ini panjang lebar. Yang paling panjang khotbah sebelum mati itu Musa, itu satu kitab, yaitu kitab Ulangan. Itu semua khotbah dia sebelum dia mati. Sedangkan Yesus sebelum mati dia khotbah bab 13 sampai bab 17. Dia khotbah di sini. Nah, kalau kita baca di 14:31, itu masih sebagian ya teksnya. Dia katakan di sini, tetapi, coba dilihat di ayat 31,
supaya dunia tahu bahwa aku mengasihinya, dan ada lalu dikatakan bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Dari mana? Dari tempat perjamuan. Dia membasuh kaki para murid, lalu dia beri perintah baru, rumah Bapa dan sebagainya, lalu ngajak pergi. Ternyata nggak pergi-pergi di dalam teksnya. Karena di bab 15 ngoceh lagi Yesus tentang pokok anggur, bertekun, perintah saling mengasihi, ngoceh lagi sampai bab 16. Ya, ngoceh lagi. Ya, bahkan nanti sampai bab 17 dia doakan mereka, enggak jadi pergi. Maka Yohanes 17:26, nah ketika kita membaca bab 18, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama dengan murid-muridnya. Kita mendapat kesan, oh setelah 14:31, bangunlah mari kita pergi, lalu dia keluar. Cocok. Tapi enggak. Jadi kalau di 17:26, setelah mengatakan bangunlah marilah kita pergi dari sini, ya, keluarlah Yesus dari situ bersama dengan murid-muridnya di 17:26. Itu tidak ada. Kalau Anda baca 17:6, dan aku telah memberitahukan namaku. Enggak cocok, enggak nyambung dari teksnya. Jadi orang-orang ingin mengubah susunannya 14:31 dihubungkan dengan langsung ke 18 ayat 1 nyambung. Tapi ini kurbat presenter itu ada dua bagian. Itu masalahnya. Jadi antara bab 13 dan bab 14 ayat 31 itu yang sebetulnya disambung ke bab 18 disisipkan dengan 15 sampai 17. Yang itu yang ada sekarang. Ya, kita harus baca seperti adanya sekarang. Jadi posisi sekarang setelah doa Yesus sebagai imam agung dan saat pemuliaan. Jadi mengapa cerita penangkapan ini ditaruh sesudah doa Yesus sebagai imam agung? Karena apa? Di dalam doanya Yesus ingin menguduskan, ya, aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Itu inti doanya di bagian akhir 17-19. Jadi Yesus mau menguduskan mereka dalam kebenaran. Artinya apa? Dikuduskan artinya dipisahkan dari yang bukan Allah, dikhususkan untuk Allah. Sehingga bagaimana caranya dia dikuduskan tuh? Yaitu ini berhubungan dengan dia harus hidup dalam damai, ya, dikaitkan dengan sengsara dan mati, kemudian juga takut akan Tuhan. Ini soal perhubungan ini. Apa maknanya? Mengapa dikaitkan dikuduskan lalu dikaitkan dengan derita dan sebagainya ini? Karena Yesus mau tunjukkan bahwa para murid akan menjadi kudus dengan melihat salib dan setia pada salib itu. Setia pada dia berarti siap melihat salib. Nah, maka pengudusan itu dikuduskan dalam kebenaran berarti siap melihat ke salib. Itu mau ditekankan di sana. Nah, di kebiasaan perjanjian lama yang saya katakan itu khotbah panjang-panjang itu. Nah, Yesus keluar baik dari ruang perjamuan di bab 13 dan dari kota karena ruang perjamuan ada di dalam tembok kota. Mungkin itu di rumahnya Markus. Lalu mereka keluar dari situ bersama murid-muridnya kecuali Yudas karena Yudas sudah pergi ke imam-imam untuk jual dia. Ya. Lalu dia pergi menyeberang sungai Kidron. Jadi di sebelah timur kota Yerusalem ada turun lembah Kidron naik ke bukit Zaitun ke taman Getsemani. Tapi di sini tidak kita tahu Getsemani karena dari sinoptik di sini tidak disebut ke satu taman. Nah, ini kekasan lagi dari Yohanes. Dia katakan mulainya dari satu taman. Jadi seluruh kisah Yesus di Getsemani dia hilangkan. Tidak ada cerita Yesus berkeringat darah. Aduh, ini apa? Nggak ada di Yohanes. Bahwa dia berdoa sampai bercucuran darah. Tuhan, jika mungkin biarlah piala ini berlalu daripadaku. Nggak ada di Yohanes. Kenapa? Yesus agung sekali. Nggak akan dia nangis-nangis ketakutan begitu. Tetapi untuk memberi nuansa
menggetarkannya situasi peristiwa sebelum dia disalibkan, bahwa dia mengalami juga perjuangan hebat dalam diri Yesus, digaungkan di dalam bab 12 ayat 27. Sebelum peristiwa saatnya sudah tiba, belum bab 13. Kalau Anda baca di 12:7, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi sebelum dia masuk ke saat mulai bab 13 tadi, saat penyaliban ini, ada sedikit pergolaan dalam diri dia. Tapi tetap dia yakin sekali. Ya, dia sangat menguasai keadaan. Dia katakan, sekarang jiwaku terharu. Aduh, gimana? Apa yang aku katakan? Masa aku akan katakan, Tuhan, aku selamatkan, aku tidak mau masuk ke saat ini. Tidak. Jadi dia katakan, tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi dia siap sekali menyongsong penderitaan. Ya. Ya, mengapa disebut Kidron? Apakah ada kaitannya Daud dan Absalom di lembah Kidron ini? Ya, kita tahu. Yesus sering memakai taman ini dan Yudas pun mengetahuinya. Jadi pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia akan keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Itu dikatakan oleh Lukas. Jadi dia sering ke Bukit Zaitun ini, ke Taman Zaitun. Nah, mengapa Yesus memakainya? Mungkin dalam arti simbolis teologis. Jangan lupa, Yohanes selalu bermain memakai satu kata tapi bisa dua makna. Bait Allah apa? Itu bait Allah sungguhan tapi juga dirinya. Nah, ketika dia memakai di taman, ya dikatakan di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama murid-muridnya, dia tidak pakai kata Getsemani, tapi dia pakai taman, supaya mempunyai makna simbolis mengingatkan kita Taman Eden. Di Taman Eden, manusia dikalahkan oleh godaan iblis. Kini di Taman Zaitun, terjadi lagi pertarungan antara manusia dan iblis. Namun yang jatuh saat ini bukan lagi manusia, tetapi iblis yang diwakili oleh Yudas. Jadi ada iblis di situ, Yudas. Nah, kemudian ini pertarungan, ya, manusia lawan iblis. Ya. Ini nanti siap di situ, ya, pertarungan itu Tuhan akan menang di situ, mengalahkan si kuasa iblis. Lalu nanti ini dibuat juga bingkai di situ. Nanti cerita tentang sengsara Yesus nanti diawali dengan kata taman dan diakhiri juga nanti dengan kata taman, ya, berakhir nanti mereka ke taman. Ya. Nah, Yudas ditampilkan secara negatif, disebut yang mengkhianati Yesus, disebut di ayat 2, ya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu tempat itu. Ini sudah negatif, pengkhianat. Ya. Sama dengan sinoptik. Dan ini ironis, ya, ini murid yang dekat sekali dengan Yesus, dipercaya jadi bendahara, malah mengkhianati. Mengkhianati pun karena uang. Padahal Yesus berkali-kali katakan, hati-hati dengan uang. Jadi mereka ini nggak nyantol dengan ajaran Yesus. Ya, sudah berkali-kali dikatakan, jatuhnya malah di situ. Ya. Nah, ia datang ke taman itu tidak lama setelah Yesus tiba dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga Bait Allah. Di pasukannya adalah serdadu-serdadu Roma yang ditempatkan di Yerusalem untuk menjaga keamanan Yerusalem, karena Yerusalem itu di bawah kuasa Roma. Dia harus jamin keamanannya karena mereka bayar pajak. Jamin keamanannya, kirim pasukan untuk keamanan. Nah, mungkin untuk menjaga keamanan, kalau terjadi yang tidak diinginkan, maka bawa juga tentara. Yesus masuk dengan murid-muridnya, Yudas dengan persenjataan lengkap. Kalau sinoptik hanya memakai pedang dan pentung, Yohanes pakai lentera dan suluh, alat perang. Karena apa? Mau menekankan Yesus terang sejati, mereka datang dari kegelapan, musuh-musuhnya, Yesus terang, ya, bermain antara terang dan gelap. Jadi menekankan unsur kegelapan yang pekat, jadi maka mereka bawa lentera.
Mereka datang pada malam hari juga nampaknya amat simbolis. Pertarungan kuasa terang dan kuasa kegelapan. Pada malam hari ini, Yesus adalah terang, sementara mereka membawa lentera untuk melihat terang, namun mereka tidak melihat terang dunia yang sesungguhnya. Ya, Yesus yang adalah terang, mereka tidak lihat, dan mereka membawa terang lentera, tetapi tidak melihat. Melihat tetapi buta. Ya, itu di situ terjadi. Ya, identifikasi Yesus, ya, di sinoptik pengenalan diri Yesus terjadi lewat ciuman. Ya, di ayat 46 itu Lukas Yudas mencium, itu ciuman Yudas di situ. Ya. Kemudian di Yohanes Yesus sendiri yang memperkenalkan diri. Ya, itu tidak ada dikatakan apa itu Yudas mencium Yesus. Maka Yesus katakan, siapa yang kamu cari? Dan katakan, Yesus dari Nazaret. Dan Yesus jawab, akulah dia. Jadi kalau di sinoptik, mereka tidak tahu yang mana Yesus. Lalu Yudas memberi tanda lewat ciuman. Oh, yang saya cium nanti itulah Yesus. Jangan tangkap yang lain. Jangan tangkap muridnya. Karena itu lewat ciuman, tapi di Yohanes tidak ada ciuman itu. Di mengetahui bahwa musuh-musuhnya datang, Yesus tidak terkejut. Ia maju ke depan, sebetulnya Yesus tampil keluar dari taman menemui mereka sebelum mereka naik dan langsung menanyakan siapa yang mereka cari. Nah, pertanyaan ini bukan karena ia tidak tahu siapa yang mereka cari. Jadi jangan pikir Yesus ini kok goblok sekali ya. Jelas tuh mereka cari dia. Kok mesti tanya siapa yang kamu cari? Ini bukan pertanyaan informatif ya, untuk menyatakan dirinya, tapi ya, tanpa maksud untuk menyatakan dirinya siapa dia sebenarnya yang mau mereka tangkap. Siapa sih sebetulnya Yesus? Mereka menjawab dengan tegas, Yesus dari Nazaret. Nazaret ditekankan menunjukkan kemanusiaan Yesus. Ya, karena dari kota Nazaret yang tidak terkenal, kota yang terpencil. Dan menunjukkan juga kerendahan Yesus. Ada apa yang baik dari Nazaret? Tidak ada. Jadi dia berasal dari golongan bawah, ya, penghinaan terhadap Yesus. Tapi Yesus jawab, akulah dia. Ini saya katakan tadi. Nanti disalib, jelas siapa dia. Dan Yesus sudah katakan, akulah dia. Ehye, aser ehye. Akulah aku. Jadi begitu dengan penuh kuasa, mereka terkejut ketika dengar akulah dia. Itu berarti akulah Allah. Ini pewahyuan diri Allah. Maka mereka terkejut dan semuanya jatuh. Kita lihat berkali-kali Yesus menyatakan dirinya ya. Percakapan dengan wanita Samaria, Yesus berjalan, pembasuhan, ia katakan akulah dia. Ini pernyataan bahwa dia adalah Allah. Ini pemakaiannya banyak sekali. Nah, kedua, efek dari pernyataan Yesus dan kaitannya dengan para murid. Dia katakan kedua, siapa kan tanya lagi, siapa bangun lagi mereka, siapa yang kamu cari ya, saya baca dulu teksnya. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Jadi pertanyaan yang kedua juga bukan pertanyaan informatif. Siapa yang kamu cari? Tapi dia mau tunjukkan siapa dia, siapa Yesus dalam kaitannya dengan para murid. Di atas tadi, siapa dia sebetulnya? Bahwa dia itu Allah. Sekarang dengan kaitannya dengan para murid, siapa dia? Yaitu bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia gembala yang baik. Kaitannya dengan para murid. Karena itu dikatakan, biarkanlah mereka pergi. Sebagai gembala, dia tidak ingin mengorbankan domba-dombanya. Jadi di pernyataan pertama, mereka mundur dan jatuh ke tanah, Yudas pun jatuh. Ya, di sini mereka berhadapan bukan dengan orang benar, tapi juga Allah.
Jadi karena Yesus itu Allah, jadi mereka ditunjukkan oleh Yohanes, ini Yesus itu betul Allah di situ, sehingga mereka semua roboh. Kemudian nanti di bagian kedua dia tunjukkan apa artinya Yesus bagi muridnya. Nah, legenda ketika Musa mengucapkan nama Allah, Firaun jatuh ke tanah. Ya, itu mirip ya, seperti mereka ketika dengar Yesus berkata, "Akulah dia." Yudas berdiri di tengah mereka, Yudas berpihak pada musuh, Yudas mewakili kuasa jahat, dan oleh karena itu ia juga mesti jatuh tak berdaya di hadapan Yesus. Yohanes 14:30 mengatakan, "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini, dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Nah, lihat tuh, tidak bisa apa-apa. Kuasa dunia itu, Yesus tuh jaya sekali. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Semua kalah. Ya. Jadi jatuh, mereka tidak dapat menangkap Yesus kalau ia tidak membiarkan dirinya ditangkap. Padahal mereka terus-menerus berusaha menangkap dia. Meski saatnya sudah tiba, orang tetap tidak dapat menangkap dia jika ia tidak membiarkan dirinya ditangkap. Jadi saat menangkap adalah saat kehendak Bapa. Ini di dalam konteks Yohanes. Ya, betul-betul Yesus membiarkan dirinya ditangkap karena saatnya sudah tiba. Jadi 4 kali orang Yahudi tidak mampu menangkap Yesus, ya, menangkap dia. Di Bukit Zaitun, ini saat Yesus sudah tiba. Namun Yesus tampaknya memaknai kuasanya pada saat akhir untuk menyatakan dirinya. Jadi, sekali lagi saya katakan, Yesus menguasai seluruh jalannya peristiwa. Dia bertanya lagi, siapa yang kamu cari? Ini, apa kaitannya dengan para murid? Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Ini yang saya katakan, hebatnya Yesus di saat penderitaan. Tetap tampil sebagai gembala yang baik, yang menyerahkan diri untuk domba-dombanya. Gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya, melindungi domba-dombanya. Biarlah domba-domba merasa damai walaupun aku menderita. Yang penting dombaku selamat dan dia bisa hidup tenang. Karena itu biarkanlah mereka ini pergi. Para murid tidak lari, tapi mereka tetap nanti ikut melihat di situ. Karena apa? Yesus mengontrol situasi. Mereka tidak perlu takut. Tapi karena Yesus mengatur pembebasan mereka, Yesus semua yang akan atur mereka bisa bebas. Tidak ada yang bisa mencederai mereka. Jadi membiarkan para murid pergi merupakan tanda ketuhanan Yesus. Yesus yang atur kendalikan mereka. Ya. Tidak perlu mereka lari, Yesus yang atur. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Jadi firman ini bukan oleh kitab suci. Jadi firman Yesus disejajarkan dengan kitab suci. Dari firman yang dikatakannya. Jadi sama dengan kitab suci. Firman Yesus memiliki kuasa ilahi seperti kitab suci. Jadi dia berbicara tentang masa apa yang telah dikubuat. Jadi menyangkut perlindungan binasa eskatolus. Ya. Yesus mau melindungi muridnya bukan hanya dari bahaya kematian, tapi juga bahaya kehilangan iman. Saat itu para murid belum siap mati bagi Yesus. Mereka masih terlalu muda. Jadi mati di sini bukan duniawi, melainkan eskatologis ya. Dalam kematian iman, jangan mereka biarkan mereka nanti mati. Lalu kita lihat reaksi dari tokoh Simon, ayat 10 dan 11 sebagai penutup. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Oh, tenang sekali. Tenang, bukankah aku harus minum cawan? Ya. Jadi, reaksi Simon yang amat cepat tanpa pikir panjang memotong telinga Malkus. Ya, Malkus ini hanya nama yang amat umum ya dari orang-orang Nabatea. Lukas bicara tentang penyembuhan telinga Malkus, di Lukas itu ditempelkan lagi. Yohanes tidak, ia hanya mau menekankan bukankah kuasa Yesus
tetapi lebih tekankan kebebasan Yesus menerima piala ini. Karena dia katakan, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ya, siapa yang ingin menghalangi penangkapan Yesus dengan kekerasan dan tenaga, dia tidak mau. Yesus tidak setuju dengan tindakan Petrus, mau menghalangi penangkapan itu. Karena itu dia menegur Petrus, dan bunyi tegur, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Itu di sinoptik. Tapi di Yohanes, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Jadi ditekankan, Petrus tenang. Tidak usah khawatir. Aku tuh memang harus begini. Tidak usahlah berkelahi. Ya, tidak usah pakai kekerasan. Memang aku harus menerima ini. Jadi Yohanes dekat motivasinya, alasan teologi ialah alasan meminum cawan, meminum penderitaan. Memang aku harus begini. Alasan moral, mereka yang hidup dari pedang akan binasa oleh pedang. Yohanes tidak memiliki alasan kedua karena ia menekankan alasan kristologis. Jadi tidak ada kata pedang-pedang ini yang ada di Injil Matius. Yohanes dan Lukas menempatkan peristiwa ini sebelum penangkapan. Yesus menolak Petrus mirip dengan yang terjadi di dalam Markus. Jadi Simon diminta tidak menghalangi Yesus meminum cawan yang Bapa berikan. Cawan merupakan lambang penderitaan yang diberikan Bapa kepadanya. Karena memang untuk itulah ia datang. Suatu pernyataan teologis, ya, bahwa inilah puncak perikop ini. Yesus tidak meminta agar piala itu berlalu daripadanya, melainkan dengan bebas ia menerimanya. Saya kira itu khas sekali di Injil Yohanes. Apa yang bisa kita lihat? Arah pertama ditujukan kepada Kristus dan Injil, mau mewartakan Kristus bukan yang lain. Yang paling menonjol dalam kisah ini, keagungan dan kewibawaan Yesus yang menguasai seluruh jalannya peristiwa. Dialah yang mengendalikan situasi, bukan musuh-musuhnya. Semua lawannya tidak dapat menangkapnya sebelum ia menyerahkan diri. Juga tindakan kekerasan Petrus tidak dapat mempertahankan atau menghentikan dia. Yesus menyerahkan hidupnya dengan bebas kepada musuh-musuhnya sesuai dengan kehendak Bapa. Bukan musuhnya yang menangkap dia, melainkan ia menyerahkan hidupnya secara bebas, mati bagi orang lain. Jadi seluruh kisah kesengsaraan harus dilihat dalam arti ini. Karena memang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang menyerahkan nyawa bagi sahabat. Jadi menghadapi kenyataan ini, kalau Anda nanti merenungkan misteri salib, yang bisa kita buat paling bagus adalah diam. Kita diam mengagumi Yesus begitu agung menerima salib. Dan dia melihat salib itu bentuk cinta dia kepada kita, dan disitulah dia layak diagungkan dan ditinggikan. Saya kira itu gagasan menarik sekali dari konsep Injil Yohanes tentang penyaliban Yesus. Jadi ini ada banyak pertentangan-pertentangan. Penyelenggaraan terhadap Yesus dan para murid bagaimana manusia Allah hadir di dalam si jahat ini. Kemudian kebebasan Yesus menerima kehendak Allah itu. Tidak pernah dia merasa terpaksa, tapi dia menerima begitu bebas. Baik, saya berikan waktu untuk tanya jawab supaya jangan habis waktunya. Ya, terima kasih Pak Paskalis. Ini ada pertanyaan dari Chris Chandra. Mengapa dipanggil anak manusia dan apakah benar ada hubungannya dengan Daniel 7 ayat 13 yang bacaan hari ini ya Pak ya kayaknya. Ya. Jadi sebetulnya konsep anak manusia di dalam Injil itu ada dua sumbernya. Itu dari Yehezkiel dan dari Daniel. Ya, dari Daniel. Nah, di Yehezkiel kalau kita mendapat gelar anak manusia Ben Adam, itu dia di Yehezkiel dia pakai bahasa Ibrani dengan kata Ben Adam,
itu lebih mengacu kepada mengungkapkan kehinaan Yesus. Manusia sebagai manusia yang lemah. Itu sebenarnya ditekankan kalau memakai kata Ben Adam, anak manusia yang mengacu kepada Yesus. Ya, Yesus dalam segala kelemahannya. Tetapi kalau kita memakai Bar Enas, itu dipakai, itu bahasa Aram, karena Injil kitab Daniel, sebagian itu ditulis dalam bahasa Aram. Nah, bahasa Aram di situ memakai kata Bar Enas. Jadi anak dari manusia, Bar Enos. Di Daniel justru menekankan keagungan anak manusia itu. Kapan anak manusia itu akan datang? Konsepnya itu di akhir zaman. Sebagai hakim. Jadi kalau kita lihat teks-teks di Injil Sinoptik, itu banyak sekali memakai baik itu di reaksi ke Yeskiel maupun ke Daniel. Jadi mau menunjukkan Yesus sebagai anak manusia yang akan menjadi hakim di dalam akhir zaman. Ya, bukan ditekankan pada kemanusiaan dia. Nah, itu mengacu lebih ke Yeskiel. Jadi memang banyak dilihat mengacu ke Daniel, ya, akhir zaman itu. Nah, di Yohanes cukup konsisten dalam membedakan anak Allah dan anak manusia. Masih ingat saya katakan tadi, ketika dia ngomong tentang anak manusia, dia akan memakai prinsip bahwa Yesus itu anak, Allah itu Bapa. Nah, sebagai anak Allah, dia itu diutus ke dunia untuk memberi misi. Dia diberi misi. Misinya apa? Yaitu melaksanakan, memperkenalkan Allah, siapa diri, menyembuskan. Lalu setelah misinya selesai, dia kembali dari situ. Tapi tidak naik ke surga. Anak Allah itu. Karena selesainya itu di mana? Selesainya itu di salib. Maka dia katakan di salib, tetelestai, sudah selesai. Tidak naik ke surga. Jadi, ngerti maksudnya ya? Di anak Allah itu dia diutus ke dunia, ya, dan kembali dari situ dikaitkan dengan misi. Pokoknya misinya selesai. Tidak sampai dikatakan naik ke surga. Karena sudah memuncak di peristiwa salib. Tapi ketika dia pakai anak manusia, nah ini anak manusia ini baru dikaitkan nanti dia dengan naik turun ke surga. Itu kekasan di Yohanes. Dia melihat anak manusia, gelar ini dipakai dalam kaitannya Yesus dengan naik ke surga. Tetapi tidak dengan misinya. Itu kekasan di Yohanes, ya, di dalam memakai konsep anak Allah dan anak manusia. Tapi kalau di Injil Sinoptik, itu dia lebih ketekanannya ke Daniel, itu menunjukkan Yesus yang akan datang pada akhir zaman, mengadili orang hidup dan mati. Oke. Ya. Itu lanjut, Pak Paskalis. Ini dari Pak Ken. Kalau saya perhatikan salib itu, kepala Yesus terkulai ke kiri. Namun juga ada yang terkulai ke kiri. Mungkin ke kanan maksudnya. Apakah ini perbedaannya? Juga mengapa salib Protestan tidak ada korpusnya? Mohon penjelasan. Karena saya pernah berbantahan dengan orang Betani mengenai hal ini. Ya. Jadi pertama, saya katakan entah ke kiri, entah ke kanan tuh mungkin itu soal perasaan seniman, ya. Dia enaknya miringnya. Tapi itulah konsep salib modern, itu melihat salib itu penderitaan sampai Yesusnya loyo begini, ya. Aduh, saking beratnya derita itu. Karena dia melihat apa yang menyebabkan salib itu, derita, dosa, kekejaman, itu orang loyo lihat itu. Itu kesedihan yang kita lihat. Kita tidak lihat buahnya gembira, senang, itu yang sebenarnya ditunjukkan oleh Yohanes, ya. Jadi itu mengapa entah ke kiri entah ke kanan itu soal seni aja. Tidak punya makna yang luar biasa itu.
dalam hal itu. Tapi tekanannya di situ, salib menunjukkan betapa beratnya orang sampai Yesus tertunduk. Ya, nggak mampu. Beda dengan Yohanes, sebenarnya Yesus gagah sekali lihat ke atas. Ya, tetelestai, sudah selesai. Oh, hebat. Ya, gitu. Nah, mengapa di Protestan tidak memakai korpus? Karena dia pikir Yesus sudah bangkit. Ya, dia sudah bangkit, dia tidak ada lagi di kayu salib itu, karena inti iman itu adalah kebangkitan. Sehingga dia mengagungkan Yesus itu sudah bangkit, dia tidak ada lagi di salib. Maka dia ngotot, nggak usah pakai korpus. Tapi saya katakan tadi, saya sudah tunjukkan tadi, kebangkitan itu tidak punya makna kalau tidak ada kesaliban. Yesus yang bangkit, yang ditampilkan baik dalam Injil maupun dalam Kisah Para Rasul, juga dalam Kitab Wahyu, itu selalu Yesus yang bangkit, yang mengenakan tanda-tanda salib, tanda-tanda penderitaan. Lihat ketika dia bangkit, ketika dia menampakkan diri kepada para murid, lihatlah tanganku dan lambungku. Artinya dia yang bangkit selalu menghadirkan diri sebagai dia yang tersalib. Dua itu tidak terpisahkan, antara salib dan kebangkitan. Itu saling mengandaikan. Tidak ada salib tanpa kebangkitan, tidak ada kebangkitan, tidak punya makna kalau tidak ada penderitaan, kematian juga tidak mungkin ada. Nah, mengapa penting? Bagi saya penting sekali melihat di salib itu ada korpus. Kalau saya jawab mereka, karena teologi mereka juga tidak salah ya, bahwa itu sudah pergi. Kalau saya dalam refleksi saya katakan, yang menyelamatkan engkau bukan salib, bukan penderitaan yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan Anda adalah Dia yang tergantung di salib. Siapa itu? Allah, cinta. Itulah puncak cinta. Cintalah yang menyelamatkan kita. Kasih yang memberikan diri, itu yang menyelamatkan. Bukan salib. Salib itu tidak menyelamatkan. Salib itu bikin kita susah. Tapi karena di balik salib itu, di atas salib itu tergantung kasih. Kasih itulah yang menyelamatkan. Jadi kalau sebetulnya mau berdebat di situ, wah pakai korpus tak? Kalau Anda hanya lihat salib, salib itu tidak menyelamatkan. Bukan salib. Yang menyelamatkan Anda bukan salib, bukan penderitaan. Tetapi Allah yang menyelamatkan Anda. Jadi kalau tidak ada di situ gimana? Itu maksud saya. Tapi bukan, sebenarnya tidak perlulah diperdebatkan masing-masing punya sudut pandang sendiri ya, tekanan-tekanan sendiri. Tapi dia tidak perlu katakan terus kita berhala melihat itu dan sebagainya, enggak. Justru kita melihat kasih itu di sana. Gitu. Bisa dimengerti? Ya. Ya, Pak Ken, masih ada mau yang ditanyakan lagi? Ini ada lagi nih dari Pak Ken juga. Apakah ada kuburan Yudas? Kalau ada di mana? Kuburan Yudas itu tidak ada. Gini ya, kalau Anda baca cerita tentang kematian Yudas, antara yang di Matius dan yang di Kisah Para Rasul, itu kan berbeda, toh. Sudah nangkap nggak itu perbedaan antara kematian Yudas yang di Kisah Para Rasul dan yang di Matius? Coba dilihat di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 17. Ya. Yudas, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi dia dapat duit, setelah dia dapat duit, dia dikatakan beli sebidang tanah, kemudian dia jatuh tertelungkup, lalu perutnya terbelah, sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Jadi dia jatuh di tanah yang dia beli, perutnya tertumpah keluar, mati. Ya. Nah, itulah semua orang penduduk Yerusalem tahu, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama,
artinya tanah darah. Itu di Kisah Para Rasul. Sedangkan kalau kita lihat di Injil Matius, ya di Injil Matius itu kita bisa lihat Matius 27. Ya, saya lihat Mas, kalau Anda mau dengarkan itu ya, bagaimana matinya Yudas itu lain ceritanya. Di Matius 27 itu sebentar, di ayat berapa ya? Matius 27 ayat 3. Ayat 3 ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepada tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusan kamu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang itu ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Ujung-ujungnya sama, ada tanah darah, tetapi matinya beda. Satu matinya gantung diri, satu matinya tertelungkup. Ya, isi perutnya keluar di tanah hutang darah. Ya, sama-sama punya tanah hutang darah. Yang satu dibeli oleh Yudas, yang satu dibeli oleh imam kepala. Begitu, ada dua versi matinya Yudas. Lalu gimana menjelaskan itu? Tanah darah itu ada di mana? Ya, jadi dulu mereka tahu, pasti sekarang sudah nggak ada lagi. Tanah darah itu orang tidak bisa mengidentifikasi sekarang. Nah, bagaimana memahami dua cerita itu? Pertama, kedua teks itu sebenarnya mau mengatakan hal yang sama, yaitu tragisnya kematian seorang pengkhianat. Dosa yang dianggap berat sekali adalah dosa pengkhianatan, seperti Ahitob di dalam Perjanjian Lama, dan lazimnya orang yang demikian mengalami kematian tragis. Dan kematian tragis di sini dilukiskan satu berupa gantung diri atau mati secara mengenaskan. Ya, perutnya terjun keluar. Nah, banyak orang tidak puas dengan jawaban-jawaban seperti itu, kok umum sekali. Lalu dicoba dijelaskan misalnya, kita tidak bisa menjelaskan secara total itu, karena mungkin ada dua tradisi yang berbeda tentang kematian, ada dua cerita berbeda tentang kematian Yudas. Seperti ada dua tradisi tentang nama Yakub. Mengapa namanya Yakub? Dari kata Yakab. Yakab itu bisa berarti tumit, bisa berarti berbohong. Jadi mengapa dia disebut Yakub? Karena dia berbohong, ataukah karena dia memegang tumit kakaknya ketika lahir. Jadi ada dua tradisi. Ini juga mungkin ada dua tradisi, tapi orang mencoba misalnya menggabungkan dua tradisi itu dengan mengatakan ini sebetulnya peristiwa yang berurutan. Yang berurutan, jadi ketika Yudas itu sudah frustasi, karena dia merasa sudah bersalah dan tidak melihat harapan, padahal sebetulnya di dalam segala sesuatu masih ada harapan, dia tidak lihat harapan, dia gantung diri. Karena dia itu jahat, dianggap dosanya, aibnya tinggi, orang tidak menurunkan Yudas dari salib, dari gantung. Dan dia menggantung dirinya itu di tanah yang dia miliki, di tanah darah itu. Akibatnya apa? Dia jatuh sendiri dari tiang gantungannya itu, dari kayu yang gantung dia jatuh sendiri. Nah, karena dia jatuh sendiri, sudah lemah perutnya ini, lalu ketika jatuh perutnya muncat. Itu orang katakan begitu, untuk mendamaikan aja. Tapi sebetulnya memang tidak mudah didamaikan. Mungkin ada dua tradisi, tapi di pihak lain sebetulnya intinya kematian tragis bagi seorang pengkhianat. Gitu.
Itu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak. Jawabannya sangat lugas dan menarik ya Pak ya. Pak Ken, masih ada pertanyaan lagi? Nanti materi-materi ini akan di-share ya Pak ya di grup sahabat KKS. Gimana Pak Ken? Masih ada yang... Kalau boleh saya mau ngasih pendapat saya. Silakan. Ya, jangan itu kalau ada punya pendapat lain, ada masukan silakan ya. Gini loh. Ya. Kenapa di dalam pada salib Katolik itu harus ada Yesus? Karena penderitaan Yesus itu hebat sekali. Jadi pada waktu dia pagi, dia kan sudah di penjara dulu, sudah dipukuli malamnya. Besok paginya terus diadili. Lalu dia jalan. Lalu dia sampai di Kalvari, di Golgota itu, dia sudah menjelang jam 12, jam 11-12. Waduh, hebat sekali penderitaannya. Jadi begitu besar ya, penderitaannya, begitu besar kasihnya. Jadi kalau kita melihat ada korpus di situ, ya, kita bisa melihat begitu besar kasihnya kepada dunia ini. Sehingga salib Katolik itu harus ada korpus. Karena dengan melihat Yesus, kita bisa melihat kasihnya, begitu besar kasihnya kepada kita. Jadi kalau Protestan atau orang kita tidak masang salib atau ada korpus, itu saya rasa tidak cocok dengan pendapat saya. Juga saya pada waktu pergi ke Roma dengan istri saya, kan ada berita Petrus itu kan disalibkan, disalib itu kepalanya di bawah kan? Yeah. Nah, katanya di sebelah kanan. Jadi pada waktu kita sebelum masuk pintu besar itu salib, ada salib dari Petrus di bawah. Kenapa? Kenapa Petrus mau ditaruh di kepalanya di bawah? Karena dia tidak mau disamakan dirinya dengan Yesus. Yeah. Maka dia betul-betul dia minta disalib dengan kepala terbalik. Tapi tidak ada itu. Apanya yang tidak ada? Salibnya itu tidak ada. Anunya di pintu itu, di pintunya basilika sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Sebelah kiri. Tergantung Anda lihat dari mana. Dari saya dalam atau dari luar. Kanan. Saya dengan istri saya itu. Kanannya itu dari mana? Kan kita sulit tahu. Kalau kita masuk, dia ada di kiri. Kalau kita keluar, dia ada di kanan. Saya cari di Google. Ya. Sekarang saya sudah umur 78 Pak Waskalis. Ya. Anda di Malang, kan? Saya orang Surabaya. Ya. Sudah. Saya dulu pergi ke gereja di Malang, gitu. Ya. Ya, tapi setiap saya dulu kalau misa di sana jam 12 malam. Tapi ya sudah. Pendapat saya itu. Harus ada korpus. Kalau tidak ada korpus, tidak ada kasih. Tak peduli pendapat orang bagaimana. Kalau salib Katolik itu begitu besar kasihnya, sehingga dia mau. Begitu besar penderitaannya. Korpus itu harus ada. Ya. Baik, terima kasih Pak Ken. Kita lanjut dengan pertanyaan berikut dari Pak Stefanus. Selamat malam Pak Paskalis. Yeah. Petrus mencabut pedangnya dan memotong telinga seorang serdadu. Apakah dengan kemarahan Petrus, dia ingin menunjukkan bahwa Petrus bukan hanya ingin melindungi Yesus, tetapi juga mencintai, dalam kurung agape, mencintai Yesus maksudnya, atau Petrus memberanikan diri karena dia tahu siapa Yesus itu? Ya. Pertama, dia sebetulnya sudah dipilih oleh Yesus ketika perjamuan terakhir. Kalau kita lihat dibandingkan dengan sinoptik, ya misalnya kita baca di Lukas, Yesus berpesan bahwa dunia ini akan datang, siapa yang mempunyai pedang, siapkanlah pedang. Kan dia pesan begitu di Lukas. Ya. Nah, para murid salah memahami pedang iman yang diminta supaya mereka berjaga-jaga di situ karena
ini akan bertarung setelah ini, setelah saya akan pergi ini, kalian akan menghadapi perjuangan yang berat sekali. Siapkan pedangmu. Ya, artinya engkau selama ini saya boleh dikatakan menina-bobokkan engkau. Saya utus engkau semuanya, enggak usah bawa makanan, enggak usah bawa ini, kosong, semua orang akan terima engkau. Kan itu ketika dia mengutus para murid kan gitu ya, awalnya itu. Jangan membawa ini, jangan membawa ini, cukup satu ini. Karena apa? Semua umat akan beri engkau. Siapa yang engkau layani, dia akan beri engkau. Tapi pada perjamuan terakhir, Yesus berpesan, sekarang siapa mempunyai bekal, bawa. Siapa punya kantong, bawa. Dan siapkan pedang. Dia katakan demikian. Kalau Anda baca di Lukas ya, itu sinoptik ya. Apa maksud Yesus? Setelah ini, setelah kematian saya, dan saya akan tinggalkan kalian, tidak bisa lagi kalian enak-enak seperti selama ini. Kalau Anda pergi, jangan lupa bawa bekal. Nanti orang karena akan ada penolakan banyak. Itu yang akan terjadi pada gereja awali. Mereka ditolak, mereka akan dilawan. Karena itu Anda harus siap bertarung di situ. Ya, dalam iman mengangkat dia pernah. Nah, ini ditangkap oleh Petrus, itu seakan-akan ngejak tarung. Bahkan dia bilang, ini ada pedang pada kami. Dia bilang, sudah cukup. Kamu kok pedang-pedang itu? Nah, inilah cara penangkapan Petrus yang tidak memahami baik misi Yesus. Lalu dia sebetulnya mencoba mencegah. Dia tidak ingin Yesus ditangkap. Karena dia tidak memahami bahwa gurunya ini akan ditangkap. Karena itu dia bela. Dan karena dia miliki kekuatan di situ ada pedang, maka dia tebas telinga dari hamba kepala bait Allah itu. Jadi karena dia pertama mau mencintai Yesus, tidak mau gurunya itu ditangkap, di pihak lain tidak memahami misi Yesus. Itu sebetulnya dua-duanya di situ. Jadi bagaimanapun para murid ketika Yesus ditangkap, otak mereka itu masih Mesias duniawi. Masih belum punya pikiran Yesus itu nanti Mesias rohani. Mesias yang surgawi. Nggak ada. Mereka masih mengharapkan akan duduk di sisi kanan dia. Jadi orang hebat. Itu jelas sekali dari ketika mau memasuki Yerusalem, kalau kalian meninggalkan Galilea mau ke Yerusalem, mereka kapan kok akan memulihkan kerajaan Israel? Karena mereka mengharapkan kami duduk di sisi kananmu. Bahkan di perjamuan terakhir kalau Anda baca di Lukas masih ribut siapa yang terbesar. Siapa yang terbesar di antara kami? Masih eyel-eyelan. Maka Yesus ajar mereka tentang kerendahan hati. Ya, membasuh kakinya mereka. Tujukan kamu harus rendah hati, bukan rebutan kuasa. Jadi belum memahami mereka pada waktu Yesus ditangkap itu. Nah, itulah sebabnya Petrus yang salah menangkap itu melakukan kekerasan. Dan Yesus katakan tidak ada gunanya. Kamu tidak perlu macam-macam. Kalau saya mau, saya bisa kendalikan semua. Ya, dia berkuasa menyerahkan dirinya atau tidak, itu dia berkuasa. Jadi seperti Bapak tadi katakan, harus hati-hati. Yang Bapak sebutkan tadi itu adalah pasio menurut sinoptik. Pasio menurut sinoptik itu kita harus mencucurkan air mata habis-habisan. Ya. Tapi pasio menurut Yohanes, Anda bangga dengan salib. Anda mengagungkan salib. Aku bangga akan salib Tuhan Yesus. Karena di situ Yesus agung sekali. Cinta yang total, ya, walaupun tidak lepas dari penderitaan, ya, sengsara tetap ada, tapi tidak membuat orang menangis. Tetapi orang bangga dengan salib itu. Salib itu tanda kemuliaan, tanda dia ditinggikan, diagungkan. Situ. Ya, bisa dimasuk. Nggak tahu menjawab nggak pertanyaan tadi? Coba lihat. Siapa tadi yang bagaimana bertanya? Pak Stefanus masih ya, mau tanggapi atau mungkin tidak setuju? Silakan, jangan setuju aja, bisa lawan juga. Ya. Bisa ditentang apa gitu. Punya pandangan lain. Silakan. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Ya, belum capai ya, Pak Paskalis. Ya, silakan. Ini dari Pak Indra Librata. Ya.
Selamat malam, Pak. Saya masih belum jelas tentang 18 ayat 9. Mereka yang diserahkan kepadaku dan seterusnya, apakah ini berbicara untuk setelah Yesus ditinggikan atau sebelum Yesus ditinggikan? Kalau belum, bukankah Yudas termasuk bilangan tersebut? Iya, masuk Yudas itu. Jadi Yesus sebenarnya tidak ingin ada satupun dari muridnya akan hilang ya, di 18 ayat 9 ya. Jadi demikianlahnya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ya, dia tidak, tapi tetap selalu ada pilihan bebas dari manusia. Makanya Yesus katakan, terserah kalian. Kalian nanti ada pemisahan itu antara yang menerima dan yang menolak. Itulah Allah tuh punya arah kepada kita. Dia ingin kita selamat semua. Ya, dia ingin semua. Makanya aku datang untuk semua bangsa supaya semua orang selamat. Ya, termasuk di sini dia ingin tidak satu pun dari apa yang diserahkan kepadanya dia akan binasa. Tapi apa? Keputusan tetap ada pada manusia. Bahkan sebetulnya Yudas pun kalau kita lihat di dalam perjamuan terakhir Yesus masih tanya, gimana Yudas? Kau masih mau lakukan itu? Masih mau? Kalau sudah kau lakukan, silakan. Jadi dia memberikan pilihan kepada Yudas apakah dia mau lakukan itu. Dan sebetulnya tetap ada peluang harapan. Walaupun sudah berdosa parah seperti Yudas, jahatnya luar biasa, tapi tetap ada harapan kalau dia bertobat, dia menyesal, tidak gantung diri, berarti ada harapan. Masalahnya Yudas putus asa. Dia yang mengambil keputusan untuk tidak mati. Jadi jangan Anda pikirkan begini. Jadi saya menangkap pemikiran Bapak itu seakan-akan Yesus tidak melakukan apa yang lakukan. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan. Biasa dia tidak membiarkan orang binasa. Dia tidak ingin binasa, tapi dalam kenyataannya yang tidak dibiarkan binasa memilih jalannya sendiri. Itu yang terjadi. Lihat ya misalnya beberapa contoh misalnya ya. Aku ingin semua orang selamat. Tapi nyatanya semua tidak selamat. Enggak semua. Sampai saya kadang-kadang pikir, dulu saya pernah pikir neraka itu tidak ada. Kalau neraka ada, berarti tujuan Yesus tidak tercapai. Yesus bilang kan dia datang untuk menyelamatkan semua orang. Lah kalau tidak semua orang selamat, berarti dia tidak tercapai tujuannya. Itu berarti sebenarnya neraka tidak ada. Kalau mau Yesus mencapai tujuannya. Nah, masalahnya tujuan itu tidak pernah dipaksakan. Orang mengambil keputusan sehingga tetap ada neraka. Mengerti maksudnya itu ya? Mengerti maksudnya itu? Ya. Ya. Ya, baik. Lanjut. Ini ada. Silakan Pak. Pak Indra. Cukup. Ya, jadi kebebasan manusia atau kita sendiri yang menentukan. Ambil pilihan. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baik, lanjut Pak Paskalis. Ini ada yang pertanyaan dari Pak Paul Prawira tentang kematian Yesus di salib. Injil Sinoptis bicara tentang nubuat sengsara dan kematian Yesus Kristus sampai 3 kali. Ya. Sedang oleh Yohanes dipakai istilah ditinggikan atau dimuliakan sampai 3 kali. Pak Paskalis yang baik, apakah ini juga bisa menjadi tanda bahwa sinopsis bicara dari manusia menuju Allah, sedangkan Yohanes seolah bicara di arah atau sudut pandang sebaliknya, yaitu dari Allah ke manusia. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Saya tidak sampai berpikir seperti itu, ya. Saya tidak sampai berpikir seperti itu. Tapi mungkin saja ya ada konsep seperti itu. Hanya yang ditekankan memang di nubuatan di sinoptik itu sangat menekankan salib itu penderitaan. Di salib itu bukan titik akhir perjuangan Yesus. Tapi nanti setelah salib itu akan ada kebangkitan dan kenaikan ke surga. Di situ di konsepnya sinoptik. Sedangkan di Yohanes, salib itu sudah puncaknya. Salib itu sudah Paskah.
Jadi Yesus itu sudah menang ketika disalib, sudah ditinggikan, sudah naik ke surga. Jadi kalau kita kenaikan itu mengacu ke sinoptik itu mengacu ke surga, Yesus di Yohanes itu kenaikannya itu disalib. Itu loh. Membedakan tuh di situ cara berpikirnya. Nah, apakah itu mau lihat dari atas Allah yang mengangkat dia, lalu sedangkan yang sinoptik lihat dari pihak manusianya, saya tidak berani menyimpulkan begitu. Ya, tak sampai berani menyimpulkan seperti itu. Tak berani. Ya, Pak. Gimana Pak Paul Prawira? Masih ada tanggapan? Ya, mungkin melihat alasannya kenapa sampai menyimpulkan begitu itu. Ya. Pak Paul Prawira, cukup. Ya. Ya. Mungkin Pak Paul bisa jelaskan kenapa sampai pada Ya, kesimpulan. terima kasih Romo. Pernah dalam satu, saya rasa waktu awal-awal ya di KPKS juga Pak, bahwa kita coba membedakan sinoptis itu seperti apa, Yohanes sendiri seperti apa. Nah, dalam salah satu poin dikatakan sepertinya ya begitu, bahwa sinoptis bergerak dari secara vertikal dari bawah ke atas, sedangkan Yohanes itu dari atas ke bawah. Tapi dalam hati saya waktu itu masih Yohanes kenapa bisa mendapatkan sudut pandang seperti itu gitu. Dasarnya apa? Saya hanya mengingat kembali apa yang saya dapatkan pada saat kuliah awal di KPKS saya di sini di Serpong, Bapak sekali. Saya juga mencari-cari karena kebetulan Bapak tadi membukakan fakta sinoptis dengan Yohanes, jadi saya pikir oh mungkin ini juga tuh maksudnya kemarin beberapa tahun yang lalu saya tangkap. Kalau benar begitu gitu. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya. Ini ada satu lagi Pak Paskalis dari Pak Ken kembali. Pengikut saksi Yehova juga tidak menghormati salib karena pengalaman saya ada anak muda saksi Yehova masuk kamar praktek saya, begitu ada salib langsung keluar. Mereka takut berbantahan dengan saya. Benar ya Pak? Karena saksi Yehova itu sharing menganggap kali ya Pak Ken. Ini masalahnya itu, saksi Yehova itu menganggap dikit-dikit itu berhala, ya, patung atau apa. Mereka selalu berpikir itu sudah dikit-dikit berhala. Berhala itu bukan soal patung, ya, sama sekali tidak ada hubungannya patung. Itu isi dari berhala itu mempunyai Allah lain, Nah, Anda kalau lihat salib, masa pikiran Anda punya Allah lain? Kan enggak tuh. Pikiran mesti tetap ke Yesus. Allah lain yang kita sembah itu apa? Untuk orang zaman sekarang, melihat patung itu sampai berpikir ke Allah lain, itu saya kira keterlaluan. Ya, karena monoteisme itu sudah jelas sekali di dunia ini. Dulu monoteisme belum ada. Ya, apalagi di zaman Elia, zaman Perjanjian Lama, itu dewa-dewa itu tarung satu sama lain. Yahweh sama Marduk, sama Baal, sama Ashtoreth, itu perang itu. Menang-menangan, pengikutnya menang-menangan. Masing-masing itu dewa yang kuat-kuat. Ya, Allah yang kuat-kuat. Sekarang siapa yang masih berpikir Allah itu banyak? Itu saya kira hanya orang gila aja. Pikir Allah itu banyak. Allah itu ya satu, monoteis itu sudah orang sudah kuat. Jadi kalau Anda lihat patung, pikirannya, oh saya punya Allah baru. Itu saya kira sudah kelainan parah sekali. Jadi persoalan patung itu bukan, berhala itu bukan di situ. Berhala itu ketika kita memiliki Allah lain. Allah lain itu apa? Allah yang kita ciptakan sendiri. Dan kita ciptakan sendiri apa? Yang kita buat sendiri. Buatan kita. Dan siapa buatan kita itu? Akhirnya sebenarnya diri kita sendiri. Kita yang menjadi Allah. Tanpa sengaja kita atur Allah. Allah itu harus begini. Allah itu harus begitu. Kalau dia tidak seperti yang saya pikir, dia bukan Allah. Nah ini kan sebetulnya kita bikin Allah. Oh itu enggak sama, itu bukan Allah itu. Loh, kok kamu pinter sih ngatur-ngatur Allah? Allah tuh harus begini, harus begitu. Yang Allah tuh siapa? Kamu tuh dia. Kan saya yang menentukan Allah. Oh Allah tuh harus adil. Ketika dia berbelas kasih, kamu bilang, oh nggak bisa, Allah nggak bisa begitu. Loh kok kamu yang ngatur Allah? Ya, tanpa sengaja kita jadi Allah lain. Kita menentukan Allah itu, berhala lebih banyak ke situ. Ya, mengendalikan Allah sesuai dengan yang saya mau. Kalau perlu Allah di bawah saya yang jadi Allah. Dia harus ikut apa yang saya pikir.
Itu. Nah, di konsep Yehova dulu kuat sekali. Anda lihat patung, Anda lihat ini, dia dianggap sebagai berhala. Jadi kalau dia lihat salib, wah ini orang ini menyembah berhala. Maka dia tidak mau. Itu sebenarnya alasan dia. Ya, fanatisme begitu itu terjadi. Ya, sekarang masih di kelompok-kelompok Kristen tertentu masih ada yang berpikir begitu. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Paskalis. Tadi ada yang tunjuk tangan Pak Wahyu ya? Ya, saya Bu. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih Bu. Pak Paskalis, saya melihatnya di dalam Injil Yohanes ini bahwa Yesus digambarkan sebagai sosok yang heroik, gitu, gagah berani. Lalu kalau boleh kita mundur sedikit dengan sampai kepada 7 tanda itu. Kalau lihat heroiknya Yesus, kan ada misalnya kenapa mujizat eksorsisme itu nggak dimasukin dalam 7 tanda itu. Padahal ada satu eksorsisme yang kuat sekali itu, yang legion itu, yang pindah ke dalam babi-babi, terus babinya nyebur ke laut semua mati. Nah, itu kenapa itu Pak yang eksorsisme nggak ada satupun yang masuk? Persoalannya Yohanes itu kan cuma pilih 7 tanda. 7 itu adalah angka sempurna ya, 7 tanda. Nah, dan dia menekankan setiap tanda yang dia pilih itu mempunyai pengajaran khusus. Pengajaran doktrin yang khusus. Itu dia. Makanya dia tidak ngawur memilih tanda. Misalnya perbanyakan roti. Dia nggak sekedar mengambil, oh Yesus memperbanyak roti, tapi dia membawa ajaran tentang Ekaristi. Jadi Ekaristi di Yohanes itu bukan lagi di perjamuan terakhir, tapi di bab 6 itu setelah selesai melakukan mujizat perbanyakan roti, dia mengenakan akulah roti hidup. Jadi dia langsung beri ajaran-ajaran begitu, sehingga dia pilih cuma 7. Itu mungkin yang legion dia tidak masukkan, terus mau dia kaitkan apa? Ya, tema apa yang harus berkaitan, dan dia juga memilih tanda-tanda itu seringkali dengan melihat waktu, masa-masa atau pesta-pesta orang Yahudi. Ya, misalnya pesta Minggu Palem apa, pesta Pentakosta apa, Pondok Daun apa yang cocok untuk perayaan itu. Misalnya Pondok Daun, apa yang cocok? Yesus sebagai terang, karena merayakan terang. Yesus sebagai air hidup. Maka itu. Jadi saya kira dia harus pilih dari sekian ada, dan karena angka sempurnanya 7, lalu dia ambillah 7, dan itu tidak dimasukkan. Karena mungkin dia rasa tidak terlalu esensial untuk sebuah ajaran. Dan jangan lupa di tekanannya di tanda itu mengenal siapa sebetulnya Yesus. Ya, bahwa dia itu punya misi menyelamatkan dunia. Sebenarnya dalam arti tertentu memang bisa aja dimasukkan eksorsis itu. Ya, kalau mau dimasukkan. Ya. Tapi mungkin Yohanes merasa nggak terlalu perlu eksorsis gitu. Ya, cukup 7. Nanti terlalu banyak, nanti dia tambahkan lagi. Terima kasih Pak Wahyu. Ya. Cukup. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Paskalis. Terima kasih. Memang sebetulnya pengajaran ini nggak cukup cuma 3 kali pertemuan ya. Ya, sulit. Saya sendiri bingung memberinya itu terus terang. Tapi luar biasa Pak, sangat lugas dan mengena buat kami. Ya, terima kasih Pak Paskalis. Ya, terima kasih Pak Santoso. Ya. Terima kasih Pak Santoso. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk hadir tepat waktu. Silakan Pak Paul Prawira untuk berdoa penutup. Mari teman-teman, sebelum kita berpisah, kita berdoa lebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku serahkan jiwa
Allah yang Maha Kasih, betapa inginnya jiwa kami untuk bisa berseru padamu dengan sepenuh hati lewat Mazmur itu. Ya Allah Putra, di kayu salib Engkau telah dimuliakan dan memuliakan Bapamu. Saat ini, kami umat-Mu mohon karunia kebijaksanaan dan karunia pengertian untuk bisa memahami dengan benar segala firman-Mu yang disampaikan oleh Rasul-Mu Yohanes. Bantulah kami supaya dengan rendah hati mengakui kelemahan kami manusia yang tidak sempurna ini untuk bisa memahami Engkau yang sempurna. Kami percaya dalam karunia dan penyertaan-Mu, Engkau izinkan kami untuk mengerti bahwa salib-Mu adalah tanda kemuliaan-Mu yang boleh kami syukuri. Terima kasih juga karena Engkau telah mengirimkan sahabat kami, Bapak Paskalis, guna membukakan mata batin kami untuk memahami firman-Mu malam ini. Berkatilah Pak Paskalis Edwin Inyoman Pasca dengan kesehatan dan sukacita kehidupan yang penuh untuk pelayanannya selanjutnya. Demikian pun kami semua yang hadir di sini, semoga Kau perkenankan menjadi semakin layak di hadapan-Mu untuk menyambut Paskah sebagai tanda kemuliaan. Terima kasih ya Allah untuk segala kebaikan dan berkat-Mu dalam hidup kami dahulu, sekarang, dan waktu mendatang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan waktu kami mati. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Paul. Sekali lagi terima kasih semua teman, sahabat KKS. Terima kasih. Terutama buat Pak Paskalis. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih